صل على محمد وعافنا واشف كل موجع يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد وأصلح القلب واعفه يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد وفي المعادي واصرفه وردا يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد نحل في حسنك الممنى يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد غافر عنا رضاك الأرفع يا رب صل على محمد واجعل لنا في الإيمان مجمعا يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. Ma yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad صاحب البصرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطالبتنا وطالباتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. فقد قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين إلى أن قال فصل أسباب التيمم ثلاثة.
Alhamdulillah para habaib yang dimuliakan oleh Allah, para asatid, kiai, sepuh, hadirin hadirat yang Allah kumpulkan kita semua di majelis yang mulia. Mudah-mudahan di antara kita yang punya hajat, hajatnya diijabah oleh Allah, yang sakit diberi sembuh oleh Allah, dilapangkan rezeki kita, dipanjangkan usia kita, disehatkan jasad kita, kelak diberikan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Malam hari ini kita bersama-sama belajar tentang tayammum. Faslun asbabut tayammum thalathah. Fasal membahas tentang sebab-sebab bolehnya tayammum. Tayammum itu salah satu jenis untuk bersuci. Ya, kalau nggak bisa wudhu, ya jalan lainnya adalah tayammum. Apa sebabnya? Sebabnya ada 3. Ya, sebab tayammum itu ada 3. Yang pertama faqdul ma'. Karena tidak ada air, mau wudhu, mau mandi janabah, mau megang mushaf, tapi nggak ada air, di rumah nggak ada air, tetangga nggak ada air, ledeng mangpet, ya sumur ya garing, kemarau, naudzubillahi min dzalik, nggak ada air. Maka kalau nggak ada air, ini salah satu sebab kita dibolehkan untuk tayammum. Yang kedua al-marad. Sebab yang kedua dibolehkan tayammum adalah sakit. Ya mungkin kalau kena wudhu, kalau kena air demamnya semakin tinggi. Bisa jadi kalau kena air nanti sakitnya tambah parah. Bisa jadi kalau kena air nanti penyakitnya enggak sembuh-sembuh. Ya, ini adalah sebab yang kedua diperbolehkannya orang tersebut melakukan tayammum. Dan sebab yang ketiga adalah al-ihtiyaju ilaihi li'atosi hayawanin muhtaram. Air ada tapi enggak banyak. Ya sudah airnya ada, enggak banyak, sedikit. Dibutuhkan untuk siapa? Untuk menghilangkan haus, ya, yang dirasakan oleh hewan muhtaram, hayawan muhtaram, baik untuk dirinya atau untuk orang lain atau untuk hewan. Hewan yang muhtaram artinya apa? Hewan muhtaram, hewan yang tidak boleh dibunuh. Oh ya, itu namanya hewan muhtaram. Nah, kita kembali, apa itu tayammum? Tayammum itu kalau menurut bahasa, ya tayammum menurut bahasa lughatan al-qasdu. Menurut bahasa artinya menyengaja, bermaksud. Itu menurut bahasa. Wa syar'an, sedangkan tayammum menurut syariat Islam adalah isalu turabi ilal wajhi wal yadaini bi syara'id makhsusah. Sedangkan tayammum menurut syariat Islam adalah isalu turab, menyampaikan debu. Menyampaikan debu. Kemana? Ilal wajhi, ke wajah. Wal yadaini, dan kedua tangan. Bisyara'id makhsusah, tentunya dengan syarat-syarat yang khusus. Ya, jadi tayammum itu menurut Islam adalah menyampaikan debu kemana? Ke wajah dan kedua tangan. Tentunya dengan syarat-syarat yang khusus. Apa diantaranya? Ya tadi, kena sakit, ya nggak boleh kena air. Kalau kena air nanti sembuhnya lama, nggak sembuh-sembuh. Ya maka boleh tayammum. Nah, gambaran tayammum, ya gambaran tayammum ketika kita mengusap wajah, ya dengan kedua tangan. Kemudian ditempelkan ke debu, plek kedua tangan kita, tempelkan ke debu. Kemudian mengusap wajah.
ya dengan kedua tangan. Sekali usap, cukup sekali usap, enggak kayak seperti wudhu sunnah sampai 3 kali. Tapi kalau tayamum cukup sekali usap, plek, ya dengan kedua tangan usapkan. Batasnya sama seperti batasan wudhu, ya dari tempat tumbuhnya rambut sampai pinggir-pinggir ya. Tapi kalau misalkan ada jenggot yang tebal, enggak disunahkan untuk bertahlil seperti wudhu, enggak. Ya repot urusannya, debu apa yang gue. Ya. Cukup sekali usap, plek, usap ke wajah, kemudian plek lagi pukulan yang kedua kali. Untuk tangan, ya pertama tangan kanan. Caranya seperti apa? Caranya seperti ya. Halo, tes 1. Caranya seperti ini. Kalau tangan, plek, ya tadi pukulan pertama plek buat muka. Kemudian pukulan kedua pindah lagi, jangan ke pukulan yang pertama sebab sudah mustamal. Pindah lagi. Ya, pukulan yang kedua kemudian buat tangan. Caranya seperti ini. Jari ditempelkan, terus muter. Jempol nggak usah disentuh. Terus muter sampai siku, kemudian baru dibalik. Nah, ini yang masih ada debunya ditempelkan, plek ke sini. Sampai ke baru ditempelkan ke jempol. Kirinya juga sama. Tempelkan, terus muter sampai ke siku, baru ini tempelin, jempolnya kena. Gampang ya? Gampang tak boleh? Gampang, ciliwil-wil, mau tertinggal plok wis beres. Ya baik yang pengen mengganti wudhu ataupun nggak ada air, junub, nggak usah guling-guling di pasir, nggak usah. Oh ya, junub nggak susah mau mandi, ya tayamum, ya seperti itu sama. Tayamum caranya ya seperti itu, tayamum mengganti wudhu atau mengganti mandi janabah ya sama, muka sama kedua tangan. Jadi menurut syariat adalah tayamum itu menyampaikan debu ke wajah dan kedua tangan dengan syarat yang khusus. Adapun sebab-sebabnya ada 3. Yang pertama faqdul ma. Sebab yang pertama karena tidak ada air. Ya sing biasa nganggo ledeng, bokat ledengnya lagi macet, beli metu. Nah ya. Akan tetapi tidak boleh langsung tayamum, dia harus usaha terlebih dahulu. Goleti ning tanggane, ya bokat nganggo sumur mana banyune. Ya minta sama tetangga. Kalau di tetangga nggak ada, samping kanan laka banyu, kiri laka banyu, ngarep laka banyu, guri laka banyu. Maka kita kalau mengira, oh banyu ini mesti ada, masa sih langka-langka acan? Ya, ada perkiraan. Itu namanya perkiraan yang paling ringan, namanya waham. Ya perkiraan yang paling ringan namanya waham. Kalau ada waham, kira-kira, oh di sebelah sana mungkin ada. Maka kita wajib mencari. Ya, sampai apa batasnya? Batas mencari pertama itu hadul ghaus. Hadul ghaus itu kalau ada orang teriak minta tolong di ujung sana, kita di sini kedengeran suaranya. Tulung, niki nek krungu. Berarti batasnya sampai di situ. Ya, kalau ukuran dhiro kurang lebih hadul ghaus itu salasmi'ah dhiro, 300 dhiro. Berarti berapa meter itu kurang lebih? 200 atau 300 meter lah. Ya, sepanjang 300 meter ke depan, ke samping, ke belakang, kanan, kiri, maka kita wajib mencari. Kalau misalkan belum nemu juga, maka kita nambah. Ya, nambah batasnya. Apa itu? Hadul gurub, hadul kurbi, batas yang masih dekat. Sampai di mana batasnya? Hadul kurbi itu batasnya adalah tis'atu alaf dhiro, sebanyak 9.000 dhiro. Pirang meter kok? Kayak
hampir 3 kilometer lah. Nah ya, jadi batasan hadul gos kalau kita ukuran meter 300 meter lah. Ke depan, ke belakang, ke samping kanan, samping kiri. Belum nemu, nambah lagi 3 kilo. 3 kilo ku sing kene tekang di. Tekang Singaraja. Iya. Iya. Kalau ada waham, kalau ada prasangka, oh mungkin ada air di Singaraja, ya maka kita wajib masih mencari air dulu. Ya, selama atau sejarak kurang lebih 3 kilo. Kurang lebih ya 3 kilo. Tapi kalau sudah lebih dari 3 kilo, ya hadul gaus sudah enggak ada, hadul kurbi sudah enggak ada lagi batasan hadul bu'ud. Batas yang sangat jauh, artinya 3 kilo lebih. Itu sudah tidak diwajibkan lagi mencari. Golek ning Malaka, ning tangga laka, ayang Arab guri langka sampai 300 meter langka, sampai 3 kilo laka banyu misalkan. Ya. Laut ya garing misalkan. Naudzubillahi min dzalik. Kayak wong beli cewek apa ya. Laka banyu, tapi alhamdulillah mudah-mudahan subur. Ya pamaning wis merdeka. Ya, wis merdeka. Banyu pirang-pirang udan ya beli mari-mari, alhamdulillah. Ya kalau misalkan bepergian ya kemana ke satu tempat yang susah air ya begitu. Ya cari 300 meter enggak ada, nambah lagi nyarinya sampai 3 kilo. Kalau 3 kilo juga enggak nemu ya sudah tayamum. Ya, maka ketika itu boleh namanya tayamum. Kemudian sebab yang kedua al-marad. Sebab yang kedua karena sakit. Orang sakit itu ya enggak harus wudu, enggak harus kena air, maka diperbolehkan tayamum. Anasani min asbabi tayamum al-marad al-hasil awil mutawagga fatayammam al-muhdis wal junub idza khafa min istimalil ma' ala nafsin. Kalau orang sakit itu takut ya nanti kalau kena air ini sakitnya enggak sembuh-sembuh. Atau kalau kena air ini sakitnya tambah parah. Kalau kena air ini panasnya makin tinggi misalkan. Nah, ya, dari mana informasinya? Dari keyakinan dirinya bisa atau dari dokternya. Awas saja kenang banyu dikit. Ya jari dokter. Sebab apa? Nanti demamnya makin parah. Maka ketika itu boleh untuk melaksanakan tayamum. Au manfaati udwin au tulu muddati maradin. Ya ini alasan-alasan bolehnya tayamum. Bisa jadi karena sembuhnya lama enggak sembuh-sembuh. Au ziyadatihi atau tambah sakit malah kalau kena air. Au hudusi syai'in fahis atau terjadi sesuatu yang lebih parah, yang lebih besar lagi kalau kena air. Seperti apa? Kata ghuyuri launin min sawadin ila bayad mathalan. Seperti sampai berubah warna. Ya, orang sakit sampai berubah warna kalau kena air. Kalau ada. Ya fikih emang seperti itu contohnya aneh-aneh. Ya, kalau kena air ini orang tadinya putih bisa jadi hitam misalkan. Ya, parah. Maka ketika itu boleh yang namanya tayamum. Kemudian sebab yang ketiga. Sebab yang ketiga al-ihtiyaj ilaihi li'atosi hayawanin muhtaram. Airnya ada cuman butuh. Butuh buat siapa? Buat dirinya atau buat hewan muhtaram. Ya, apa itu hewan muhtaram? Hewan muhtaram itu adalah hewan yang tidak boleh dibunuh. Ada hayawan muhtaram, ada hayawan ghairu muhtaram. Hewan yang terhormat dan ada juga hewan yang tidak terhormat. Yang mulia dan yang tidak mulia. Apa saja hewan yang tidak mulia? Nah, ini ada ghairul muhtaram sittatun. Hewan-hewan yang tidak mulia
yang tidak terhormat, ya itu ada 6. Apa? Yang pertama tarikus sholah, orang yang meninggalkan sholat. Ini orang, dia menurut ulama fikih dianggapnya apa? Hewan ghairu muhtaram. Orang yang meninggalkan sholat, orang yang tidak terbiasa dengan sholat wajib, ini disebut hewan yang tidak terhormat. Kalau misalkan air ada sedikit, ya, tapi ada temen nggak pernah sholat, ini temennya, ya meninggalkan sholat, tarikus sholah, ya temennya sedang merasa kehausan, ya kalau nggak minum mati misalkan, tapi tarikus sholah, masih mending kata ulama fikih, ini air digunakan untuk wudhu daripada memberikan air kepada orang yang tarikus sholah. Naudzubillahi min dzalik. Parah ya. Sampai semono orang yang meninggalkan sholat. Mudah-mudahan kita semua digolongkan orang ahli sholat yang menjaga sholat yang diwajibkan oleh Allah. Amin ya rabbal. Nah, itu yang pertama, tarikus sholat. Yang kedua, azanil muhsan, hewan yang tidak muhtaram, tidak mulia adalah yang kedua azani al muhsan, orang yang zina padahal dia itu pernah menikah, kemudian dia berbuat zina. Yang ketiga al murtad, riddah, keluar dari agama Islam. Yang keempat al kafirul harbi, orang kafir harbi. Apa itu kafir harbi? Kafir harbi itu kafir yang tidak mau diajak bersaudara. Kafir yang senantiasa memerangi orang Islam. Ini namanya kafir harbi. Yang kelima al-kalbul akur. Kalbul akur, anjing gila. Anjing gila. Dan yang terakhir yang keenam al-hinzir, adalah babi. Ini adalah 6 termasuk golongan hewan ghairu muhtaram. Ya, jadi menggunakan air lebih baik untuk wudhu daripada untuk mereka tadi. Ya, tarikus sholat, meninggalkan sholat. Atau orang yang zani muhsan, pernah menikah tapi zina. Kemudian orang murtad, kemudian kafir harbi, kemudian anjing gila. Anjing gila kuis beli musim ya. Zaman sekian mah musimnya wong edan. Baka anjing gila kan wis angel diatur nyerang mana mene. Akhir zaman musimnya wong edan nyerang ulama. Naudzubillahi min dzalik. Pas ditakoni edan, ditakoni gangguan jiwa. Dan yang keenam adalah al-hinzir. Ini. Sebab yang ketiga, butuhnya air. Airnya ada, nggak banyak sedikit, tapi dibutuhkan untuk apa? Menghilangkan haus. Hewan-hewan muhtaram. Artinya berarti selain 6 ini, ya semuanya hewan muhtaram. Mungkin kita punya kucing yang sudah 3 hari seminggu nggak minum-minum mungkin. Kalau nggak dikasih minum mati kucingnya. Ya. Maka air yang sedikit itu kita berikan kepada kucing. Kemudian kitanya tayamum. Atau hewan-hewan yang lainnya. Ya, al-muhim bukan anjing gila, atau bukan babi, atau bukan orang yang meninggalkan sholat, atau bukan zina, atau bukan orang yang keluar dari Islam, atau bukan orang kafir harbi. Nah, selain itu kita punya kucing, kita punya onta, kita punya kambing, kita punya hewan-hewan yang lain. Dahulukan airnya untuk keselamatan hewan. Kemudian kitanya dengan tayamum.
Ini yang para tariku sholah, ya dianggapnya hewan ghairu muhtaram ini. Na'udzubillahi min dzalik. Itu adalah 3 sebab ya dibolehkannya kita menjalankan yang namanya tayamum. Kemudian faslun surutut tayamum asyratun. Fasal membahas tentang syarat-syarat tayamum. Syarat-syarat tayamum itu ada 10. Ya, ada 10. Al-awwal ayyakuna biturabin. Syarat yang pertama, tayamumnya dengan menggunakan debu. Ya, dengan menggunakan debu. Nganggo tepung jauh beli ya boleh. Atau pakai bedak kan pada bayi aluse yang enggak boleh. Ya, tayamum harus menggunakan debu. Kaunuhu biturabin ala ayyi launin kana walau muhraqan baqiya ismuhu aw makhlutan binahwi khallin jafin wa in taghayyara ta'muhu aw launuhu aw rihuhu wa ardati turabin aw ghairi dzalik min kulli ma lahu ghubarun hatta ma yudawa bihi. Ya, jadi tayamum itu mutlak harus pakai debu, enggak boleh pakai yang lainnya, pakai tepung, pakai bedak atau pakai yang lainnya enggak boleh. Jadi harus pakai debu. Yang kedua, ayyakuna turabu tahiran. Hendaknya debunya itu dalam keadaan bersih suci. Ya, debunya dalam keadaan suci. Kalau debunya najis berarti tidak boleh. Misalkan dikencingi kucing, dikencingi kambing, ya debunya. 3 hari kering, debunya kering. Kemudian kita gunakan untuk tayamum, maka enggak boleh. Ya, kenapa? Karena tahu debu itu sudah kena najis. Tapi kalau kita enggak ngelihat, kita enggak tahu ini debu kena najis atau belum, maka hukumnya adalah debu yang suci. Kemudian syarat yang ketiga, alla yakuna musta'malan. Debunya tidak boleh debu yang musta'mal. Debu yang pernah dipakai untuk bersuci. Ya, itu namanya debu musta'mal. Ya, seperti apa sih debu musta'mal itu? Seperti kita tayamum, plek ke debu. Kemudian kita tempelkan ke tangan. Ya. Selesai tangan masih ada debu. Ini debunya debu musta'mal. Atau jatuhan dari tangan. Ini debunya musta'mal, berarti sudah pernah digunakan untuk bersuci. Jadi debunya harus tidak boleh musta'mal, ya, harus mutlak, harus suci. Kemudian yang keempat, alla yukhalitahu daqiqun wa nahwuhu. Debunya tidak boleh tercampur dengan tepung atau selainnya. Ya, debu kecampuran dengan tepung. Ya, enggak boleh untuk bersuci. Debu kecampuran dengan bedak. Ya, sampai mambune wangi, ya enggak boleh untuk bersuci. Kemudian syarat yang kelima, ayyaqsidahu. Syarat yang kelima, ayyaqsidahu. Dia berniat, dia bermaksud, dia menggunakan debu itu untuk apa? Untuk tayamum. Yang keenam, ayam saha wajhahu wa yadaihi bidarbataini. Dia mengusap wajah dan kedua tangannya dengan 2 pukulan. Ya, cukup dengan 2 pukulan. Pukulan yang pertama dengan kedua tangan. Ya, tempel ke debu, plek, untuk mengusap wajah, kedua tangan. Kemudian pukulan yang kedua, tempelkan lagi ke debu untuk mengusap. Yang ini ngusap tangan kanan, ya, seperti tadi.
tangan yang kanan untuk ngusap yang kiri. Nah, sehingga cukup dengan 2 pukulan saja. Pukulan pertama untuk mengusap wajah, pukulan yang kedua untuk mengusap kedua tangan. Kemudian syarat yang ketujuh, ayyuzilan najasata awalan. Hendaknya dia menghilangkan najis yang nempel terlebih dahulu. Kalau ada najis, ya kalau ada najis yang nempel di tangan atau nempel di wajah, ya hilangkan terlebih dahulu, bersihkan. Kemudian yang ke-8, ayyajtahida fil kiblati qablahu. Harus menghadap kiblat. Dia berusaha mengetahui mana arah kiblat. Kalau kiblatnya ke sana, ya berarti pas. Kita tinggal tempelin saja debu, kemudian ngusap. Ya, jangan asal-asalan tidak menghadap kiblat, karena ini menjadi syarat. Ya, jadi tayamum itu nempel debunya, kita arahnya ke kiblat. Kemudian yang ke-9, ayakuna tayamum ba'da duhulil waqt. Hendaknya tayamum itu setelah masuknya waktu sholat. Setelah masuknya waktu sholat, gampangnya setelah adzan. Ya, setelah adzan baru diperbolehkan tayamum. Tapi kalau tayamumnya sebelum adzan, ya maka enggak sah. Tayamumnya tidak sah karena sebelum masuk waktu sholat. Jadi tayamum itu setelah masuk sholat. Ya, adzan duhur, tayamum sah. Adzan asar, kemudian dia tayamum sah. Tapi kalau sebelum adzan, apalagi masih jauh waktu sholat, kemudian dia tayamum untuk sholat, maka enggak boleh. Dan yang ke-10, ayyatayammama likulli fardhin. Syarat yang ke-10, dia tayamum setiap sholat fardu. Artinya sekali tayamum berlaku untuk 1 kali sholat wajib. Ya, adzan duhur, kemudian dia tayamum. Ya, kemudian selesai tayamum, sholat duhur. Belum batal ini tayamum sampai asar. Ya, masuk sholat asar, dia langsung sholat. Sah enggak sholatnya? Ya tidak sah. Kenapa? Karena sekali tayamum berlaku untuk 1 kali sholat wajib. Tapi kalau sholatnya sholat sunnah berkali-kali silakan. Ya, sholat duha misalkan, ya bisa sampai 8 rakaat. Tayamum sholat duha, salam bangun lagi sholat lagi. Tapi kalau sholatnya sholat fardu, ya berlakunya 1 kali sholat fardu. Ya, jadi duhur tayamum, kemudian asar tayamum lagi, maghrib tayamum lagi, dan seterusnya. Nah, itu adalah 10 syarat-syarat tayamum. Nah, ya, 10 syarat-syarat tayamum. Kemudian faslun furudut tayamum khamsah. Ini fardu-fardunya tayamum. Fardu-fardunya tayamum itu ada 5. Kalau furudul wudu sittatun, fardunya wudu 6. Tapi kalau fardunya tayamum 7. Al-awal yang pertama naqlu turab, memindahkan debu. Ya, memindahkan debu itu yang pertama. Anal awal min furudi tayamum tahwilu turab min ardin au nahwiha ilal udwil mamsuh. Yang pertama termasuk fardunya tayamum adalah pindahnya debu, baik dari bumi atau selainnya, kemana? Ke anggota yang harus diusap dengan debu. Ya, jadi harus ada perpindahan debu. Blok tempelkan ke debu, kemudian usapkan. Tempelkan lagi, usapkan. Nah, gimana kalau misalkan ada angin? Ya, kita nunggu angin saja tayamumnya.
angin puting beliung misalkan. Ayo, wah debu ini kan mawur-mawur. Kemudian niat nawaitu tayammuma listibahati shalah. Ya, maka itu enggak sah. Ya, kenapa? Karena enggak ada niat memindahkan debu. Ya, debu kun marak dewek karena ke debu. Ya, tidak ada niat memindahkan debu. Jadi harus ada memindahkan debu. Harus ada kita bekerja. Ya. Tempelkan ke debu, kemudian usapkan ke wajah dan tangan. Kemudian niat yang kedua, fardunya tayamum adalah niat. Ya. Niat. Kalau bahasa Indonesianya, saya niat tayamum supaya boleh sholat. Ya. Supaya boleh sholat, supaya boleh tawaf, supaya boleh pegang Al-Quran. Ya, supaya boleh. Nawaitu tayammuma listibahah. Tayamum itu untuk apa? Untuk memperbolehkan. Bukan seperti wudu. Kalau wudu untuk mengangkat najis. Nawaitul wudu'a liraf'il hadas. Ya beda. Kalau wudu untuk mengangkat hadas. Tapi kalau tayamum hanya untuk memperbolehkan. Makanya berlakunya untuk sholat fardu itu sekali saja. Beda dengan wudu, bisa berkali-kali sholat fardunya. Ya, bahkan ulama-ulama kita zaman dahulu itu enggak tidur malam. Ya, sholat subuhnya dengan apa? Dengan satu wudu saja bertahun-tahun. Masya Allah. Ya, beda dengan kita semua. Tik-tik batal man, tik-tik batal man ya. Tapi mereka dengan wudhu subuh itu bisa menjalankan sholat berkali-kali. Bahkan bertahun-tahun beli batal-batal. Masya Allah. Kemudian furudut tayamum yang ketiga. Mashul wajhi. Mashul wajhi. Mengusap wajah. Mengusap wajah. Mengusap wajah, batasnya ya sama seperti batasnya wudu, atas dari tumbuhnya rambut, ya, kemudian samping dari ini telinga, ya, kemudian bawah janggut. Wala yajibu isalu turab ila manabiti sya'ar, dan tidak wajib masuknya debu ke mana? Ke tempat tumbuhnya rambut sampai dikusek-kusek, beli wajib. Yang penting ngusap, kena semua sudah selesai. Ya, enggak seperti air. Air kan disunahkan kita menggosok-gosok. Kalau debu enggak. Hanya sebatas nempel saja, usap, ya kena semua sudah. Kemudian ar-rabi, furudut tayamum yang keempat, mashul yadaini ilal mirfagain, mengusap kedua tangan. Ya, dari ujung sampai ke siku. Sampai ke siku. Dan yang kelima, furudut tayamum yang kelima, at-tertib bainal mashataini. Ya, tertib antara usapan tadi. Mana terlebih dahulu diusap? Wajah. Setelah wajah baru tangan. Diwalik jioli beli. Tangan dikit nemberai oli tak beli. Boleh. Ya, karena tartib itu termasuk furud. Ya, sama dengan wudu harus tertib. Ya, dari awal nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6 harus tertib. Ya, ini juga sama. Ya, ketika tayamum membasuh wajah terlebih dahulu, baru membasuh kedua tangan. Ya, kira-kira sampai di sini jelas ya. Insya Allah. Sedikit lagi. Faslun mubtilatut tayamum salasah. Fasal yang membatalkan tayamum itu ada 3. Yang membatalkan tayamum ada 3. Yang pertama ma'abtolal wudu. Apa-apa yang membatalkan wudu. Ya, kalau dia itu membatalkan wudu, ya berarti membatalkan tayamum. Apa saja? Ma kharaja min ahadisabilain, yang keluar dari kedua lubang.
Apapun yang keluar, entah angin, entah kotoran, entah air, ya, ilal mani, kecuali air mani. Wudunya batal, ya berarti tayamumnya juga batal. Bersentuhan kulit, ya, laki-laki dan perempuan dewasa, batal enggak wudunya? Batal, berarti tayamumnya juga batal. Kemudian yang kedua yang membatalkan tayamum, ar-riddah, keluar dari Islam. Ya, keluar dari Islam, murtad. Naudzubillah. Dan yang ketiga, tawahumul ma'in tayammama li faqdihi. Ada waham, ada prasangka. Apa prasangkanya? Adanya air. Ya, apalagi kalau airnya benar-benar ada, wis batal kuno tayamum. Ya, sudah tayamum tiba-tiba wah jalan le denge. Ya, otomatis tayamumnya batal. Langsung ambil air wudu. Wallahu a'lam bishawab. Kira-kira ada yang belum jelas yang harus ditanyakan? Ya memang jarang digunakan ya, jarang digunakan. Kalau enggak ada kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad bil qulubi dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absar wa diyaiha wa qudil arwah wa qidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Wa laqad ashartu linadi man awsafuhu duhyil quluba duhayyijul asjana. Wallahu qad asna alayhi fama yusawil qawlu min aw yakunu sanana. Lakin hubban fis sarairi qad alima di sifati rabbina wa hadana. Wa idim tazayna bil mawaddati hahuna narfa'u aidi fakrina wa rojana. Lil wahidil ahadil aliyyi ilahana mutawassilina biman ilaihi da'ana. Muhdarihi wa habibihi wa sofiyihi zainil wujudi bihil ilaha wa habana. Ya Rabbana ya Rabbana ya Rabbana bil Mustafa akbalna ajib da'wana. Anta lana ya dhukhrana fi hadhi dunya wa fi ukhrana. Aslih lana al-ahwala waghfir dhanbana wa la tuakhid rabbi inna khadana. Wasluk bina bina jitohal Mustafa sabit ala qadamil habibi khutana. Arina bifadli minka tul'adi Ahmadin fi bahjatin ainur ridha tar'ana. Warbud bihi fi kulli halin hablana wa hibala man wadda wa mawalana. Wal muhsinina wa man ajaba nida'ana wa dhawil huquqi wa taliban awsana. Wal hadirina wa sa'iyan fi jam'ina nahnu baina yadayka anta darana. Walaqad rajaunaka fahaqiq su'lana wasma bifadlika ya sami'u du'ana. Wansur bina sunnata toha fi biqa'il ardi waqma' kulla man adana. Wanzur ilayna wasqina gasal hana washfi wa'afi ajilan mardana. Waqdi lana al-hajati wasin khatmana indal mamati waslihan nukbana. Ya Rabbi wajma'na wa hababan lana fi darikal firdaus ya rajwana. Bil Mustafa salli alaihi wa alihi ma harakat rihus soba agsana. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. As-salatu wassalamu alayka ya sayyidal mursalin. As-salatu wassalamu alayka ya khataman nabiyyin. As-salatu wassalamu alayka ya man arsalahu Allahu rahmatan lil alamin. Wa radiyallahu ta'ala an ashabi rasulillahi ajma'in. Amin. Wa ila hadrati rasul wa biniyatul qabul bisirril Fatihah.